Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Muhammad Husin. Hari ini di studio kita kedatangan Ketua Asita Sumatera Selatan, Ibu Febiolan. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Iya, selamat pariwisata aja ya Pak. Selamat pariwisata ya, baik. Kita hari ini mencoba untuk berbincang tentang potensi pengembangan wisata prospeknya di 2026 ini. Bagaimana perkembangannya, bagaimana prospeknya, karena kita tahu bahwa pemerintah Kota Palembang maupun provinsi sudah mencanangkan program pariwisata dengan sejumlah program dan paket wisata. Nah, untuk membicara ini, kita akan mencoba berbincang diskusi dengan Ibu Febi ini kaitannya dengan Asita. Tapi sebelum kita lebih lanjut, saya ingin tanya posisi Asita di industri pariwisata ini posisi seperti apa? Iya, terima kasih Pak Husin. Dan alhamdulillah Asita ini di Associations of Indonesian Tours and Travel Agency merupakan asosiasi perusahaan perjalanan wisata. Ya. Kita sudah 55 tahun Pak, berdiri sejak tahun 1971 dan posisinya sebagai mitra strategis pemerintah untuk meningkatkan pariwisata di setiap daerah Sumatera Selatan maupun di Indonesia umumnya. Sebagai mitra, Ya. bukan regulator. Bukan. Operator gimana? Ya juga, karena kita juga bergerak di bidang bisnis ya Pak ya. Ya, Untuk operator bisnis, menyelenggarakan bisnis di bidang perjalanan wisata pasti. Baik, oke Mbak Febi. Kalau kita melihat ke program terakhir ya yang dikembangkan oleh Kota Palembang dan Sumatera Selatan pada umumnya, seperti ada renovasi Benteng Kuto Besar, kemudian pemanfaatan aset wisata. Apakah ini sudah tepat langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam konteks untuk mendongkrak pariwisata? Karena kita tahu bahwa yang diharapkan oleh pemerintah ini kan wisata dari luar datang ke Palembang, bukan yang di dalam sendiri. Gimana komentar Anda? Iya. Baik Pak, banyak sekali upaya yang sudah dilakukan pemerintah kita ya Pak, baik pemerintah kota maupun pemerintah pusat untuk meningkatkan pariwisata. Kita ketahui bahwa untuk Sumatera Selatan sendiri, pariwisata seharusnya merupakan sektor yang strategis untuk meningkatkan pemasukan daerah ini sendiri. Betul. Seperti kita ketahui dari tahun 2020 trennya meningkat nih Pak, kunjungan wisatawan nih. Data dari BPS yang saya baca ya Pak, setiap tahunnya meningkat kunjungan wisatawan. Dan ini merupakan salah satu indikator yang mengatakan bahwa pariwisata merupakan hal yang menjanjikan. Betul. Nah, beberapa upaya yang pastinya dilakukan oleh semua pihak termasuk pemerintah adalah bagaimana mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerah. Palembang khususnya. Upaya yang Bapak sebutkan tadi dengan revitalisasi Benteng Kuto Besar dan beberapa lagi peningkatan dan pengembangan pembangunan di objek wisata itu merupakan langkah yang baik, langkah yang sangat bagus untuk memancing wisatawan datang ke Kota Palembang. Sebanyak yang kita dengar informasi, Palembang Sumatera Selatan tidak seperti di Jawa. Tidak seperti di Sumatera Barat, semua destinasi wisata sangat dekat dan mungkin biayanya lebih rendah dibandingkan Sumatera Selatan. Kita tengok, kita mau ke Danau Ranau dari Palembang udah berapa kilo. Ya. Kemudian belum lagi kita ke pagar alam. Sebenarnya kalau dari sisi potensi wisata kita tidak kalah sebenarnya, hanya ke persoalan jarak. Nah, aksesibilitas ya Pak. Apakah ini sebagian dari salah satu persoalan yang dihadapi oleh kawan-kawan yang bergabung di Asita? Betul sekali Pak, karena memang kita mengharapkan long stay, ya kita mengharapkan lama tinggal dari wisatawan yang bukan hanya PP pulang pergi saja atau satu malam pulang dan sebagainya. Semakin lama wisatawan itu tinggal di daerah kita, semakin banyak juga yang bisa dia habiskan dan masuk ke dalam pemasukan daerah ini sendiri. Nah, terkait Kota Palembang, kalau Bapak bilang Palembang City Tour itu berapa lama sih yang idealnya ya 3 hari 2 malam sudah puas nih di Kota Palembang. Nah, kalau misalnya mau lanjut lagi, kemana lagi yang bisa kita arahkan untuk Sumsel Tour? Dari Palembang ke Pagar Alam saja jaraknya sudah cukup jauh. Palembang ke Danau Ranau juga jaraknya sudah cukup jauh. Benar itu merupakan suatu kendala, di mana memang karakteristik wisatawan
itu sungkan untuk perjalanan darat yang sangat jauh gitu ya Pak ya. Itu merupakan suatu kendala dan mudah-mudahan ini ke depan ini nanti ada solusi ya Pak, entah lewat jalan tol yang sedang dibangun atau seperti apa, sehingga membuat lama tinggal wisatawan semakin lama lagi kalau kita Palembang sebagai hub-nya. Betul. Ya. Jadi dari tempat daerah tujuan wisatawan ke Palembang, dari Palembang mungkin bisa ke Ogan Ilir, ke Prabu Muli, ataupun ke Pagar Alam atau Danau Ranau. Itu semakin menjanjikan untuk peningkatan wisata. Kalau kita Mbak Peri, kaitan dengan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan industri pariwisata ya, menurut Anda, apakah ini sudah serius atau belum? Soalnya kita bagi masyarakat kadang melihat mana kunjungan daerah kayak nggak tampak di permukaan. Nah, itu gimana? Apakah selama regulasi yang disusun yang dibawa oleh pemerintah sudah sesuai dengan keinginan Asita lah, teman-teman dari Asita? Baik, kalau kita bicara mengenai regulasi atau kebijakan, tentu saja kita mengharapkan pemerintah juga memperhatikan sektor pariwisata ini. Katakanlah melibatkan kami sebagai mitra strategis, stakeholder ya Pak, atau aktor-aktor pelaku pariwisata di dalam kebijakan-kebijakan pariwisata itu sendiri. Untuk itulah dari sebelumnya kami juga sudah mensuarakan bagaimana kita membuat badan promosi pariwisata Indonesia yang sudah ada sebelumnya. Dan badan promosi itulah yang bisa kita kolaborasikan, karena di dalam badan promosi pariwisata Indonesia ataupun juga multi helix ada aktor-aktor selain pemerintah seperti akademisi, industri bisnis, hotel, travel agent, restoran dan sebagainya. Ada juga media pasti juga dilibatkan dan juga komunitas masyarakat dan juga keamanan dan sebagainya. Bagaimana kolaborasi dari semua aktor ini itu dimasukkan dalam suatu kebijakan di dalam pariwisata. Itu harapan kami sehingga kita sama-sama berjibaku bersama untuk mengembangkan pariwisata di daerah kita, Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Sejauh ini gimana? Sejauh ini sudah didengar, sudah disampaikan oleh tapi kami. Tapi tidak diajak atau gimana? sudah disampaikan oleh kami, ya. Tapi belum diajak. Mungkin belum dikoordinasikan dengan baik saja. Bagaimana badan ini bisa benar-benar berjalan dengan baik dan memiliki SOP-nya. Nah, sementara ini kami masih jalan sendiri-sendiri nih. Asosiasi-asosiasi gitu ya. Asosiasi kalau tidak jalan bagaimana mau dapat duit ya kan? Jadi ada inisiatif sendiri. Alangkah baiknya inisiatif ini kan difasilitasi oleh pemerintah gitu. Maunya apa sih? Bisnis pariwisata seperti apa untuk Palembang yang layak untuk dikembangkan? Bukan. Saya melihat begini, kami melihat seolah ini ya punya kami ini harus kamu terima untuk mentah. Iya, benar. Seharusnya menerima masukan dari semua pihak ya Pak ya. Karena kami sendiri yang langsung berhadapan dengan konsumen, kami sendiri yang langsung berhadapan dengan wisatawan, jadi tahu nih kira-kira. Ini kritik nih Pak Bebi mau dituju ke siapa? Kebutuhan. Sebenarnya sih memang sih sering-sering berkumpul dan bertemu dan berdiskusi dan akhirnya dalam FGD atau kita membentuk suatu artinya kita belum ada model ideal untuk pariwisata kita. Kalau kita bilang model itu ya Pak ya, kalau hubungannya dengan kami sebagai asosiasi ya Pak, ya itu tadi Pak, bagaimana model kolaborasi governance ya Pak, itu bisa dikonkretkan gitu, dijadikan suatu badan yang benar-benar memang ada gitu, dan keputusan-keputusan yang dihasilkan dari badan itu yang akan membangkitkan pariwisata ini sendiri. Bisa bagaimana dari budayawan, bagaimana dari industri, bagaimana dari media, bagaimana pemerintah ini mengakomodir semua masukan-masukan dari kami sehingga kita bisa merasakan suatu output yang benar-benar memang sesuai dengan harapan semua pihak. Saya banyak dapat informasi dan masukan serta penilaian dari masyarakat bahwa jualan pariwisata ini hanya pada seremonial dan momentum, bukan bisnis program kerja yang harus dipertahankan. Jadi gini, satu sisi pemerintah memandang bahwa masukan untuk peningkatan pendapatan daerah dari sektor wisata luar biasa tanggapannya, tapi untuk menggarap ke sana sepertinya kurang serius. Pendapat
Mbak Feby sebagai wasita? Contohnya saja ya Pak, salah Wah, satu ini ada strategis ya Pak. Ya, Salah satu strategi aja untuk meningkatkan pariwisata di daerah, yaitu dengan kalender event. Kalender event yang sudah dibentuk dan dibuat oleh pemerintah. Dalam hal ini Dinas Pariwisata Sumatera Selatan, kota dan kabupaten. Sebentar, saya jeda dulu. Ada kalender event. Apakah itu melibatkan stakeholder yang ada? Baik, ini akan kita bahas. Menarik sekali ya Pak. Jadi yang seperti yang Bapak tadi bilang, bahwa jangan sampai hanya sebatas seremonial. Betul. Jangan sampai hanya puas dinikmati oleh masyarakat sekitar saja. Kita lagi. Kita yang buat, kita yang nikmatin. Justru seharusnya kalender event yang sudah ada di tahun 2026 ini kurang lebih 200 ya Pak ya. Dengan target wisatawan 20 juta wisatawan di Sumatera Selatan. 20 juta dalam angka. Ya Pak ya. Bagaimana kalender event ini merupakan suatu strategi yang baik. Bukan hanya sekedar dianggarkan, dilaksanakan, yang dinikmatin kita saja. Justru penontonnya harusnya dari luar Pak. Penontonnya harusnya wisatawan domestik, bahkan wisatawan luar negeri. Nah, bagaimana pelibatan kami sebagai industri di sini yang bisa diperankan. Katakanlah kami sebagai industri akan menjual paket turnya yang mengintegrasi kalender event di dalam paket tur ini, dan kami masukkan di dalam paket tur untuk kami promosikan dan jual kepada wisatawan domestik di seluruh Indonesia maupun luar negeri. Itu sudah dilakukan beberapa belakangan ini dengan pemerintah. Kami berkolaborasi ya Pak. Misalnya pemerintah membuat kalender event dan kami membuat paket turnya. Tapi mungkin yang perlu ditingkatkan adalah promosi dan branding dari kalender event ini sendiri. Bagaimana sih orang luar bisa tahu ada Demporan? Betul. Ada Grand Fondo di Danau Rano, ada perahu bidar ya di Palembang yang luar biasa, itu sport tourismnya yang harus kita akui merupakan suatu kebanggaan buat kita. Nah, bagaimana itu bisa diketahui oleh masyarakat di seluruh Indonesia? Pastinya tentu dengan branding dan promosi ya Pak ya. Nah, branding promosi itu bisa dilakukan misalnya dengan direct promotion. Direct promotion ini mungkin dengan seringnya kita mengadakan promosi-promosi keluar daerah. Bagaimana kita mempresentasikan apa yang ada di Sumatera Selatan, itu juga merupakan hal yang cukup baik. Ataupun promosi dari dalam, bagaimana kita mengundang wisatawan, media, influencer dari luar untuk datang ke Palembang atau Sumatera Selatan dan melihat apa yang ada, melihat langsung apa yang ada, potensi yang ada di Sumatera Selatan itu sendiri. Nah, pengembangan dari promosi dan branding inilah yang menurut saya perlu dan sangat perlu ditingkatkan. Siapa yang eksekusinya, siapa tuh? Pasti dengan pemerintah ya Pak, karena pemerintah punya anggarannya seharusnya untuk promosi dan branding pariwisata ini. Karena kalau tidak ada branding Pak, orang itu sebelum ada Asian Games Pak, sorry to say ya Pak ya, saya sering adakan pameran di luar negeri. Sebelum Asian Games itu orang tahunya Indonesia ini hanya Bali, Jakarta, Bandung, dan Jogja. Sangat susah sekali saya menjelaskan mengenai Palembang. Tetapi sejak ada Asian Games, event-event nasional, internasional, nama Palembang sudah mulai terdengar. Nah, tentu saja selain kalender event yang tadi disebutkan, kita juga memerlukan lobbying tinggi untuk mendatangkan event-event kelas internasional dan nasional di Kota Palembang. Karena itulah salah satu cara untuk meningkatkan branding kita sebagai kota yang memiliki MICE yang sangat baik, infrastruktur MICE. Hotel-hotel kita tidak kalah bagusnya, Pak. Apakah ini juga kaitan dengan saya bahasanya kalau dibilang ketidakmampuan kompetensi agak kurang etis kali ya. Butuh orang-orang pintar kayaknya untuk mengemas program ini supaya boleh katakan ada konsultannya lah ya untuk bagaimana mengemas. Saya ingat satu ketika lah seperti MICE kemarin tuh, saya pernah diskusi sama ikatan salah satu dokter pengus dokter Indonesia. Saya pikir ini cerdas juga. Pengus satu ini kumpulkan di satu meja, dia tanya, ini program nasional tahun ini di mana? Apa program nasional? Ada pertemuan ilmiah tahunan dokter gini. Itu bisa nggak dipindah ke Palembang? Betul. Nah, kenapa ini tidak dilakukan? Karena sebenarnya sudah sih ya Pak, cuman mungkin belum dapat aja kali.
Maka kita ya perlu usaha yang sangat keras nih Pak untuk mendapatkan event-event seperti makanya itu. Kemarin itu kan seluruh pertemuan ilmiah tahunan para dokter Ya, seluruhnya betul. pindah ke sini semua. Iya, harus itu Pak, harus. Karena Palembang ini Pak, selain punya My Sport Tourism, apalagi yang perlu kita supaya orang datang ke sini ya nggak Pak? Betul. Religi, terus dia itu juga culture atau history dan juga kuliner. Itu yang kita punya Pak. Jadi bagaimana kita melihat Palembang ini sebagai Palembang? Palembang sebagai identitas yang aslinya. Betul. Jangan mengharap Palembang sebagai Bali, Pak. Betul. Nah, di mana Palembang sebagai kota budaya, kota wisata, kota religi, kuliner, wisata kuliner ataupun sport tourism, apapun itu, mari kita sama-sama sama-sama bekerja sama dengan ciri khas seperti itu untuk menjualnya. Pertanyaan saya muncul, apakah identitas kota Palembang itu sendiri sudah satu kata di lingkaran pelaku industri pariwisata? Baik, kalau kita melihat secara di Palembang ya, kita lihat secara Palembang. ya Pak ya, Palembang ya Pak ya. Ya. Kalau Palembang itu kita melihatnya sebagai salah satu, kalau kami sebagai pelaku pariwisata, bukan saya tidak bisa mengatasnamakan semua ya Pak ya. Ya. Kalau saya pribadi saja melihatnya Palembang itu sebagai kota sungai. Kota sungai, kota budaya, dan karena memang salah satu kota tertua di Indonesia. Nah, dari situ saja kita sebenarnya bisa membuat storytelling tentang Palembang yang bagus untuk dijadikan paket wisata. Kalau saya lebih ke situ ya Pak. Nah, tetapi yang baru-baru ini karena adanya Jakabaring Sport City itu juga bisa penambahan tuh Palembang sebagai kota event olahraga, katakanlah seperti itu. Karena tren wisata di 2026 ini juga sport tourism gitu ya Pak ya. Itu juga bisa seperti orang yang mengejar lomba lari dimanapun. Betul. Dan dipadu-padankan dengan paket wisatanya. Ya mungkin Palembang masih bisa masuk tuh Pak ke sektor ke salah satu jenis wisata yang seperti itu. Seperti itu. Dan konsepnya harus tegas diperjuangkan harus. Ya, itu pasti ya Pak. Seperti misalkan event-event olahraga yang harus ada di sini gitu. Dari sisi birokrasi, apakah ada kesulitan? Kalau dari sisi birokrasi tidak ya Pak ya. Pemerintah saat ini juga sangat mendukung sekali pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Bahkan pemerintah yang saat ini sudah meluncing yang namanya wisata kesehatan Sumatera Selatan. Ya, betul. Betul ya Pak. Itu juga merupakan suatu bukti bahwa pemerintah concern nih bahwa ada kesempatan, ada celah yang bisa dihasilkan dari sektor pariwisata. Dan salah satu yang bisa dijual lagi di Kota Palembang dikarenakan Kota Palembang memiliki rumah sakit yang cukup memadai dibandingkan mungkin saja regional sekitarnya. Dan itu merupakan suatu prospek untuk kita jadikan wisata healthy tourism dan wellness. Kalau bicara soal healthy tourism itu, saya pernah ada pengalaman sedikit. Saya pernah diundang oleh Kementerian Kesehatan Malaysia. Sama Kementerian Keuangan Malaysia berkolaborasi dengan Kementerian Pariwisata dalam paket program wisata kesehatan. Saya diajak berkunjung seperti di Tomtel Hospital, kemudian di beberapa rumah sakit terkenal. Ternyata pelayanan mereka itu satu paket ternyata. Saya melihat pasien berobat, nanti malamnya makannya di mana, hotelnya di mana. Nah, apakah itu nanti akan dikembangkan? Betul sekali Pak. Kita tentu saja kita melihat yang contoh yang terbaik ya Pak. Dari negeri tetangga kita juga lah katakanlah yang memang sudah jadi. Tapi kalau mau bersaing mungkin belum dulu karena memang kita pastikan dulu saja modelnya. Nah kalau kata-kata modelnya mau seperti apa nih health tourism yang ada di Sumatera Selatan ya. Bagaimana semua pihak yang terlibat di dalamnya harus siap dulu pastinya. Baik itu rumah sakitnya, tenaga kesehatannya, hotel sekitarnya, transportasi dan sebagainya. Outputnya adalah kami yang akan menjualnya sebagai industri perusahaan perjalanan wisata, yaitu paket health tourism. Misalkan 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam begitu datang, ada penjemputan dari bandara. Begitu datang dari bandara, kami tempatkan di hotel, sudah termasuk hotelnya tidak jauh dari rumah sakit. Nah itu juga perlu tuh. Sudah ada konsep itu tersusun. Kalau kami sudah siap Pak, tetapi saat ini memang tim percepatan dari pemerintah itu sendiri sedang menyusun Pak. Sedang menyusun dan mematangkan. Iya, karena baru lama sekali nyusunnya Pak. Karena memang baru di launching tahun ini ya Pak. Baru dikeluarkan Health Tourism Year untuk Sumsel ini tahun ini sih Pak. Saya pernah tadi balik cerita begitu saya sampai di Kuala Lumpur, itu langsung jadi layanan imigrasinya
spesial, tidak anti tapi bypass masuk, langsung dimasuk ke ruang istirahat, dijemput pakai kendaraan, langsung dibawa ke rumah sakit. Ya, biasa ke hotel dulu, check-in, lalu nanti besoknya disiapkan. Nah, bukan saja hanya transportasi, hotel, tetapi juga bagaimana kesiapan dari medical check up itu sendiri. Betul. Misalkan bagaimana orang yang bisa medical check up dari pagi dan hasilnya sudah keluar sorenya nih Pak. Nah, itu juga perlu diperhatikan karena untuk paket tur itu sendiri kan nggak mungkin berhari-hari. 3 hari 2 malam pasien atau bukan wisatawan yang membutuhkan medical tourism itu sudah mendapatkan pengecekan kesehatan, hasilnya dan sekaligus city tournya. Nah, dalam 3 hari 2 malam. Ini bisa tidak? Saya yakin insya Allah bisa. Ya karena memang kita melihat marketnya dulu nih Pak. Betul. Kalau kita melihat too good to be true, nggak mungkin kita bersaing dengan internasional dulu. Betul. Ya Pak. Kita melihat marketnya ada regional katakanlah. Ya kalau kita melihat kita harus optimis bahwa rumah sakit yang ada di Palembang khususnya ya sudah berkompeten dan sudah layak untuk dijadikan tempat check up. Kita juga memiliki rumah sakit besar yang sudah lengkap alat-alat. Kami kemarin beberapa waktu yang lalu sempat bincang-bincang sama direktur ya rumah sakit Selawam. Dia juga bicarakan soal konsep wisata kesehatan seperti itu. Hanya saja mungkin dari sisi di luar rumah sakitnya, apa sudah siap belum? Ya. Dari sisi mitra kerja dan sebagainya. Mungkin dari sisi rumah sakit oke, kita sudah siap. Tapi yang di bawah yang lain-lain itu apakah travel agentnya, regulasi yang dibuat oleh pemerintah dan sebagainya itu sudah siap dulu. Iya, kalau kami sudah siap dari travel agent karena kami hanya menjual produknya dan mempromosikan kepada seluruh klien kami ya Pak ya. Tetapi memang untuk membuat produk itu pastinya kita juga harus melihat kesiapan dari semua infrastruktur yang ada. Kalau rumah sakit sudah siap itu suatu hal yang bagus sekali nih Pak. Jadi wisata kesehatan salah satu produk terbaru yang dikembangkan oleh pemerintah di Sumatera Selatan. Betul. Nah, tapi kami sering sampaikan pandangan Asita sendiri terhadap satu potensi wisata, kemudian pengembangan wisata dan regulasi wisata yang digunakan atau yang diprogramkan oleh pemerintah seperti apa? Pandangan Asita ya. Baik itu provinsi, kota dan kabupaten masing-masing. Baik. Kalau so far sampai saat ini Pak, pandangan saya terhadap bagaimana pemerintah mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Sumatera Selatan ini, saya akan mengatakannya bahwa pemerintah dalam hal ini dinas-dinas terkait itu sangat solid ya Pak, sangat konsisten dan juga sangat berusaha lah, boleh dengan kata seperti itu, sangat berusaha semaksimal mungkin untuk mengembangkan potensi yang ada di Sumatera Selatan dan keterlibatan industri pariwisata dalam hal ini Biro Perjalanan Wisata dan ASIPA juga cukup dilibatkan di dalam mengembangkan potensi wisata yang ada di Sumatera Selatan. Katakanlah bagaimana kami diajak untuk melihat potensi desa-desa wisata di seluruh Sumatera Selatan, objek-objek wisata, dan bagaimana juga kami diajak berkolaborasi untuk membuat paket wisata dari seluruh kalender-kalender event yang ada di Sumatera Selatan maupun di Kota Palembang. Itu juga merupakan langkah yang sangat bagus dan kami mengapresiasi hal tersebut merupakan langkah yang maju untuk melibatkan aktor-aktor pariwisata lain selain pemerintah dalam pengembangan potensi. Nah, ini pengalaman Pepi berjualan. Ya. Sekarang maunya mereka itu seperti apa? Keinginan mereka untuk pariwisata di Palembang itu? Ya, maunya mereka pasti mendatangkan wisatawan sebanyak-banyaknya ke dalam Kota Palembang. Nah, ini yang jadi permasalahan Pak. Kami sebagai industri bisnis, kami sangat mudah menjual Bali, kami sangat mudah menjual Malaysia. Dan kalau sisi cuan, kami sangat cuan di situ dibandingkan kami bagaimana kami harus menjual Sumatera Selatan dan Palembang. Ini katakanlah ini keadaannya sebenarnya dari misalkan 100 travel agent saja mungkin hanya 20% yang bersedia menjual paket tur Sumatera Selatan atau inbound ya Pak. Nah, tantangannya di situ Pak. Saya sebagai ketua Asita di sini memiliki tanggung jawab bagaimana kami asosiasi juga berperan dan berkontribusi mendatangkan wisatawan ke Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Tetapi kami tidak bisa sendiri, tentu saja kami juga perlu rangsangan-rangsangan dari pemerintah, katakanlah seperti itu ya Pak. Kemudahan dari pemerintah bagi kami untuk menjual inbound ini.
Misalkan kemudahan dalam branding dan promosi, kami kami dipertemukan dengan pelaku-pelaku wisata dari luar negeri dan luar kota untuk berjualan paket ini. Kami diajak untuk sales mission atau direct promotion, sehingga itu juga membuat kami tidak susah untuk menjual paket wisata Sumatera Selatan gitu. Berikutnya lagi mungkin perbaikan infrastruktur yang terjadi saat ini, revitalisasi, banyak sekali keamanan. Nah, ini yang paling penting Pak. Bagaimana kami bisa mudah menjual wisata di Sumsel, asalkan memang keamanan itu yang menjadi PR bersama. Saya kadang-kadang lihat berita itu agak senyum-senyum sendiri. Iya, Sebelum beberapa hari, katakanlah wali kota mengingatkan, wah hati-hati soal perumahan tattoo gitu. Besok muncul. Masih ada lagi ya Pak. Iya. Saya melihatnya gimana konsistensinya ini ya. Iya, disitulah pemerintah mungkin juga berperan dalam hal ini, juga mungkin pihak keamanan di situ berperan, sehingga kami sebagai industri menjualnya dengan gampang ya Pak ya, dengan mudah, dan kami bisa mempromosikan bahwa pariwisata Sumsel dan Kota Palembang ini aman, nyaman, ayo datang ke sini. Nah, ini ada 2 pertanyaan nih Pak. Ada 2 pertanyaan. Ya, baik Pak. Apa yang diinginkan para wisatawan untuk datang ke Palembang? Value yang ingin didapatkan seperti apa? Kan beda kalau Bali. Betul. Begitu lihat saya, nggak ada dalam listik Palembang, nggak jauh deh. Bali dulu dapat. Nah, ini kan apa sih sebenarnya yang diinginkan? Apakah hanya butuh tempat wisata alam atau apa seperti apa? Kalau yang dilihat sampai saat ini ya Pak, betul. Potensi terbesar untuk wisatawan datang ke Kota Palembang dan Sumatera Selatan adalah MICE, Pak. MICE. Ya, bagaimana mereka juga bisa mengadakan event di sini, acara organisasi tahunan, rapat, annual meeting, rewards, dan sebagainya. Seperti kita ketahui, hotel-hotel kita sudah sangat mumpuni ya, Pak. Betul. Dan karena MICE ini juga, misalkan mereka 3 hari 2 malam, 2 hari yang mereka rapat, ataupun capacity building dan sebagainya, 1 hari mereka bisa city tour. Oleh-oleh, mereka juga senang sekali kuliner di sini, itu juga merupakan potensi. Apa yang diinginkan dari wisatawan kurang lebih sih yang saya tahu seperti itu, dan ketertarikan mereka terhadap culture ya Pak, kebudayaan juga cukup sih Pak, cukup menarik minat mereka, terutama untuk Kerajaan Sriwijaya gitu ya Pak. Jadi artinya gini Mbak, saya melihat gini, orang mau sengaja datang ke Palembang betul, tidak jauh dari harapan lah. Kecuali dengan event. That's right Pak. Itu PR kita bersama sekali lagi. Makanya saya bilang tadi, kalau kita mengharap orang langsung memilih untuk menjadi tujuan utama, mungkin belum sampai ke sana Pak. Tetapi bagaimana kita membuat mereka melirik dan akhirnya datang ke sini, itu tugas kita dulu Pak. Kita tidak dalam posisi menunggu. Kita harus berbuat sesuatu untuk mendatangkan wisatawan datang ke sini. Baik itu menarik melalui event-event, baik itu melalui pilihan-pilihan alternatif yang mereka juga hingga tertarik datang ke sini dan sebagainya. Tetapi kalau untuk menunggu tidak bisa, agak sulit untuk menunggu datang seperti Bali katakanlah, itu sangat sulit. Belum sampai ke sana. Terakhir pertanyaan kami ini, Mbak. Katakanlah di Danau ada Grand Fondo. Saya agak terganggu dengan pernyataan pejabat di sana ya. Kita kurang promosi, kita kurang personal brandingnya. Tapi mereka paham tentang kelemahan itu, tapi tidak mau mencari solusinya gitu. Sehingga kalau kita lihat Grand Fondo 1, 2, 3, toh pesertanya seperti itu gitu. Padahal mereka udah habis-habisan. Nah, ini apanya gitu. Iya benar. Kalau secara lokal ya Pak, Sumatera Selatan itu sangat terpromosi dengan baik, sangat terbranding dengan baik, seluruh pemangku kebijakan, pejabat itu pasti hadir pada event tersebut ya Pak. Tetapi memang karena terlihat kedatangan wisatawan yang signifikan terhadap event tersebut. Mungkin kendalanya karena jarak yang jauh. Mungkin juga yang kedua yang perlu diperhatikan adalah
sarana dan prasarana Pak di sana, misalkan kayak penginapan, restoran di sana pas event itu penuh sekali Pak, penuh sekali, dan sampai hotel-hotel juga sudah overload, dan kami semua pengunjung juga masuk ke dalam ranahnya homestay segala macam. Yang perlu mungkin ditingkatkan di sana ke depannya nanti adalah bagaimana meningkatkan sarana dan prasarana sehingga mampu menampung lebih lagi dan bisa membuat tertarik lagi. Yang berikutnya adalah mungkin digeberkan lagi hadiah-hadiahnya untuk kelas internasional ya nggak Pak, sehingga mendatangkan pesepeda internasional ataupun juga wisatawan yang akan datang. Sementara kalau untuk tempat wisata sendiri di sana lumayan sih Pak, kita ada arung jeram di sana gitu ya Pak, makanannya juga enak-enak. Ya mungkin itu tadi yang perlu ditingkatkan adalah infrastruktur terutama penginapan. Baik, closing statement dari Mbak Feby. Untuk prospek wisata 2026, seperti ditargetkan sekian juta wisata, kemudian beberapa paket, harapan dan sarannya kepada pemerintah seperti apa? Baik, prospek wisata Sumsel 2026 pastinya kita tidak bisa lepas dari strategi kalender event yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, itu kurang lebih 200-an kalender event. Nah, bagaimana mendatangkan wisatawan domestik maupun luar negeri ke Kota Palembang dan Sumatera Selatan itu merupakan tantangan bersama. Dan disinilah diperlukannya peran multi helix, bukan saja hanya pemerintah tetapi kolaborasi semua aktor di dalam pariwisata, baik itu media, baik itu industri, komunitas, dan juga akademisi dan juga masyarakat. Dan yang paling penting untuk mewujudkan pariwisata yang aman, nyaman, dan berkelanjutan di Sumatera Selatan adalah mari dari sekarang bukan hanya tugas pemerintah atau multi helix saja, karena di dalam multi helix itu juga ada masyarakat. Ayo sama-sama masyarakat juga meningkatkan sadar wisatanya sehingga wisatawan tidak segan dan tidak takut untuk datang ke Kota Palembang. Baik, terima kasih Mbak Feby. Pemirsa, demikian bincang kita pada hari ini terkait dengan prospek wisata Sumatera Selatan tahun 2006. Kita berharap bahwa pemerintah juga membuka diri, menerima masukan dan melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat dalam industri wisata untuk duduk satu meja, duduk bareng dan diskusi untuk merumuskan model seperti apa yang akan kita jual secara terbuka dengan masyarakat Indonesia. Demikian jumpa kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.